Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Arif Isti Pramusinta di channel Pejuang Pendidik. Pada hari ini saya akan membahas terkait dengan CPNS atau P3K Kasakusuk yang perlu diluruskan. Tanggal 23 November 2020, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, beliau berpidato atau menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah terkait dengan CPNS, dengan P3K. Jadi apa saja kebijakan-kebijakannya, kemudian kapan, waktunya, besarnya berapa dan sebagainya. Saya akan bahas tuntas di sini sehingga teman-teman yang merasa bahwa saya seorang guru, saya seorang pendidik, kemudian saya sudah tidak punya kesempatan untuk di situ mendapatkan jaminan hari tua, saya tidak berkesempatan lagi di situ mendapatkan hak seperti PNS atau CPNS dan sebagainya. Jadi tidak usah khawatir teman-teman, saya akan bahas semuanya. Semoga di channel ini teman-teman mendapatkan satu pencerahan ya. Tanggal 23 November ini sebenarnya menjadi tanggal yang begitu spesial karena juga kebetulan bertepatan dengan tanggal lahirnya istri saya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan, ternyata Bu Sri Mulyani juga beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi juga pernah memberikan satu penghargaan kepada saya secara pribadi, yaitu sebagai pelaksana terbaik nasional peringkat ketiga di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, lanjut saja ya, barusan hanya intermezzo. Tanggal 23 November yang tadi teman-teman sekalian, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa telah menyiapkan anggaran sebesar 26,38 triliun, di mana 1,46 triliun sendiri itu didedikasikan untuk ASN di tingkat pusat dan 24,9 triliun ini untuk ASN di daerah. Jadi totalnya sampai 26 triliun lebih. Ini untuk formasi baru di 2021. Kemudian formasinya apa saja? Jadi ternyata ada dua formasi teman-teman sekalian. Yang pertama adalah ASN di tingkat pusat, yang kedua adalah ASN di tingkat daerah. Jumlahnya berapa? Kita ngomongin anggaran ya. Anggaran yang telah disediakan 26,38 triliun itu cukup untuk membiayai formasi sebanyak 54.581 ASN di pusat yang terdiri dari CPNS-nya 27.291 dan PPPK atau P3K-nya ini sebanyak 27.290. Kemudian dari 26,38 T itu 24,9 T-nya itu untuk ASN di daerah yang jumlahnya itu 1.121.710 orang, di mana CPNS-nya sebanyak 119.094 orang dan P3K-nya sebanyak 1.002.616. Dan ini nampaknya tahun 2021 sebanyak 1 juta lebih ini adalah semuanya guru. Nah, apakah memang guru semua atau memang nanti ada selain guru? Kita lihat saja nanti pengumuman resminya dari pemerintah. Kemudian teman-teman sekalian, banyak sekali di situ yang ketika pengumuman ini sudah keluar, apalagi juga ketika tanggal 29 kemarin Bapak Kepala BKN itu mengumumkan bahwa guru semuanya adalah P3K, maka teman-teman yang sudah belajar tes CPNS dalam hari ini TKD itu merasa bahwa saya nggak ada gunanya belajar TKD karena banyak sekali di situ narasi-narasi yang berkembang itu mengungkapkan bahwa P3K itu soalnya bukan TKD. Apakah betul? Coba kita cek satu persatu ya, apakah memang betul seperti itu. Nah, saya akan menyampaikan dari materi tesnya dulu. CPNS sendiri itu tesnya ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tes TKD yang disitu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah TIU, yang kedua TWK, yang ketiga adalah TKP. Setelah lulus passing grade dan disitu juga sudah tahu disitu formasinya berapa, maka akan dipilihlah sekian kontestan untuk mengikuti SKB atau tes tahap kedua. Nah, ini adalah tata cara urutan untuk menjadi seorang CPNS.
Adapun untuk menjadi P3K atau PPPK, ini tesnya ada 5 macam teman-teman sekalian. Yang pertama ini adalah kompetensi teknis sesuai mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah tes bakat skolastik. Di mana tes nomor 1 dan 2 ini nantinya akan ada 60% bobotnya. Di mana kompetensi teknis 50 soal dan waktunya 1 jam. Ini ya. Kemudian untuk tes bakat skolastik itu soalnya ada 40 dan waktunya 60 menit. Nah, ini perlu diperhatikan karena ini cukup signifikan yaitu 60%. Kemudian yang kedua tipe kontennya atau soal-soalnya adalah manajerial, kemudian yang berikutnya adalah sosiokultural, dan yang kelima adalah pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis. Dijawabnya secara tertulis, berarti bukan pilihan ganda, tapi sistemnya kemungkinan masih sama yaitu CAT, selama kepala BKN-nya masih sama harusnya tetap sama. Karena beliau Bapak Bima itu adalah orang sebagai penggagas adanya CAT ini tahun 2014 akhir 2015. Manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara itu butir soalnya jumlahnya berapa, yaitu 30, 20, dan 10, di mana masing-masing waktunya 25 menit, 15 menit, dan 10 menit, di mana bobot totalnya adalah 40%, sehingga kalau ditotal dari yang kemampuan di atas itu lebih banyak. Kalau saya mengibaratkan ini adalah ini hard skill ya di situ. Nah, yang di bawah adalah soft skill. Jadi pemerintah ini pendapat saya pribadi ya teman-teman. Pemerintah ini mencari orang yang secara hard skill dan soft skill itu mumpuni agar Indonesia ini bisa dikelola nantinya dengan sangat baik. Karena apa? Guru itu adalah orang yang punya peranan sangat penting. Bahkan sampai tua pun kita akan selalu ingat dengan guru kita. Wah, saya teringat dengan guru kita. Kalau Ibu Sri Mulyani menyampaikan di akhir beliau menyampaikan pidatonya atau arahannya ini bahwa akan sangat sulit ya kita itu untuk melupakan jasa seorang guru. Sangat sulit melupakan atau menghilangkan memori kita akan peran penting seorang guru. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi hard skill dan soft skill inilah yang dicari. Lanjut ya. Dari tadi ketika saya ngomong terkait dengan hard skill dan soft skill yang terdiri dari 5 konten ini, mulai dari kompetensi teknis, tes bakat skolastik, kemudian ada manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Kemudian teman-teman merasa bahwa saya lihat kolom komentar juga di YouTube ya. Di situ saya sudah tidak semangat lagi sejak ada pengumuman bahwa tidak ada tes CPNS bagi guru. Teman-teman ingat, kompetensi teknis ini sebenarnya mirip dengan SKB. Walaupun tidak 100% sama, tapi harusnya ini identik. Saya tuliskan di sini identik ya. Kompetensi teknis ini di sini ya, yang saya tuliskan juga di sini, ini identik dengan SKB. Kemudian yang kedua, tes bakat skolastik yang di sini, ini identik dengan TIU-nya SKD atau TIU-nya TKD. Yang berikutnya ada manajerial dan sosiokultural di sini, ini identik dengan TKP. Nah, TWK-nya kemana? Kemungkinan TWK memang tidak masuk di sini teman-teman. Makanya ketika ngomong bukan tes TKD, ada benarnya karena TWK-nya tidak ikut. Tetapi kalau kita bedah satu persatu, ternyata TIU, TKP, sama SKB ini tetap masuk teman-teman. Jadi kalau misalkan di situ teman-teman merasa bahwa saya tidak ada gunanya belajar TKD, teman-teman nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia Ferguso gitu ya. Di channel Instagram saya, IG saya apa? Teman-teman boleh pantengin IG saya, itu adalah pejuang_pendidik. Nah, pertanyaan wawancara sendiri teman-teman sekalian, yang poin kelima ini kalau pengalaman tahun kemarin, pertanyaannya di komputer yang dijawab juga tertulis di komputer. Apakah tahun ini masih sama? Harusnya sama karena di sini dijawab secara tertulis ya. Namun untuk pastinya coba kita tunggu saja pengumuman dari pemerintah.
Oke, itu identik dari materinya teman-teman sekalian. Sehingga teman-teman yang merasa selama ini sudah belajar TKD dan merasa tidak berguna ilmunya, tunggu dulu teman-teman. Ternyata setelah kita bedah ini mirip-mirip. Maka saran saya lanjutkan belajarnya. Kemudian ini yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKN ya. Kita play. Untuk surat registrasi, ini yang diwajibkan adalah dokter. Untuk perawat tidak diwajibkan, walaupun memang ada beberapa sekolah untuk surat registrasi, ini yang diwajibkan adalah dokter. Nah, teman-teman sorry saya skip karena teman-teman barangkali sudah banyak menyimak di YouTube gitu ya atau channelnya langsung, bahwa pada intinya teman-teman tahun 2021 itu guru kemungkinan besar adalah P3K, dan barangkali di tahun-tahun berikutnya itu dokter, tenaga kesehatan, penyuluh itu juga akan masuk ke P3K. Nah, di sini teman-teman saya akan membahas kira-kira terkait hak yang diterima oleh PNS dan PPPK, PNS atau CPNS gitu ya, dan PPPK itu apa saja. Saya mulai dari perbedaannya dulu. CPNS itu masa baktinya sampai dengan pensiun. Nah, kita tidak melihat ada masa kontrak, sedangkan PPPK, perjanjian kerja atau masa kontraknya itu minimal 1 tahun. Ada satu pemerintah daerah yang saya dengar informasinya gitu dari salah satu pejabat di sana. Saya dengar bahwa minimal 1 tahun, maksimalnya ada sekian tahun. Setelah sekian tahun itu nanti untuk bisa menjadi P3K lagi harus mengikuti. Kemudian ada yang protes, kok mengikuti lagi? Ya teman-teman sekalian, siapa tahu nanti setelah memang aturannya berubah, kebijakannya berubah, bisa lagi nanti guru juga sebagai CPNS dibuka kembali. Kita tidak pernah tahu masa depan ya. Tapi pada intinya teman-teman, PPPK nggak usah khawatir. Minimal 1 tahun dan maksimalnya sekian tahun. Saya nggak akan sebut karena saya juga belum lihat secara rigid aturannya, itu baru saya dengar cerita saja. Kemudian ini sudah ya. Yang kedua perbedaannya, gaji pokok di awal itu 80% untuk CPNS, sedangkan di situ ketika teman-teman menjadi P3K, gaji pokoknya langsung dibayar 100%. Enak apa enak-enan? Enak-enan teman-teman sekalian. Kita lihat positifnya selalu. Kalau kita nyari negatifnya pasti ketemu terus. Kita cari positifnya dulu. Gaji pokoknya 100%. Kemudian jaminan hari tua untuk CPNS itu ada, sedangkan P3K, teman-teman sekalian, ini sedang diusahakan, sedang proses. Kalau saya menyebutkan di sini adalah dengan istilah fakta yang tertunda, insya Allah begitu. Kenapa saya menyebutkan begitu? Nanti di akhir saya akan sampaikan ada satu peraturan Menteri Keuangan nomor 202 tahun 2020 yang menyebutkan terkait dengan jaminan hari tua bagi P3K. Yang keempat, perbedaannya kalau CPNS itu mempunyai jenjang karir, sedangkan P3K itu tidak mempunyai jenjang karir, sehingga di situ tidak ada di situ P3K yang 3A, 3B, 3C berurutan seperti itu, tidak ada. Kemudian yang kelima, tunjangan profesi setelah minimal 1 tahun sejak TMT baru didapatkan oleh CPNS di sini ya. Sedangkan di situ ketika P3K dan sudah mempunyai sertifikat, langsung diberikan tunjangan profesi. Dan enaknya lagi sebagai PPPK teman-teman sekalian, itu juga langsung bisa diangkat sebagai, kalau di situ ada memang dibutuhkan pejabat struktural, ini bisa langsung diangkat kalau P3K. Adapun persamaannya teman-teman sekalian, kenapa ini juga spesial? Keduanya merupakan ASN. Jadi ASN ini ada dua teman-teman, yaitu CPNS. Yang kedua adalah P3K atau PPPK. Jadi keduanya merupakan aparatur sipil negara. Keduanya dibiayai oleh APBN. Kemudian hak cuti dan tunjangannya juga sama. Nah teman-teman sekalian, proses akhirnya juga mendapatkan gaji, tunjangan dan sebagainya itu prosesnya adalah mulai dari nanti adalah diumumkan formasinya. Nah, saya coret-coret di sini ya, izin ya. Pertama diumumkan formasinya. Ketika sudah diumumkan formasinya teman-teman, nanti akan ada proses namanya rekrutmen. Nah, rekrutmen. Ketika rekrutmen, apakah semuanya, misalkan formasinya 1 juta, rekrutmennya di situ kemudian dapat 1 juta, tidak mesti. Karena apa? Yang diangkat nantinya adalah, ini akhirnya prosesnya adalah proses pengangkatan ya.
pengangkatan. Ini memang orang-orang yang di situ lolos passing grade. Lolos minimal nilai yang dipersyaratkan untuk menjadi P3K. Jadi ketika misalkan formasinya 1 juta, apakah sekonyong-konyong langsung di angka 1 juta? Tidak selalu. Kalau misalkan yang lolos ternyata cuma 500 ribu, berarti 500 ribu. 500 ribunya kapan? Kemungkinan tahun depannya. Tetapi anggarannya sudah disiapkan untuk bisa menerima, untuk bisa menampung sampai 1 juta P3K. Nah, paham ya? Kemudian nanti setelah pengangkatan ini akan ada namanya penetapan. Penetapan yang dilakukan oleh di situ pejabat atau di daerah. Kemudian berikutnya setelah ditetapkan adalah di situ dilakukan namanya registrasi di BKN, di pusat. Setelah ini selesai, maka nanti dari pemerintah pusat oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di situ akan dilakukan transfer umum melalui dana alokasi umum. Kemudian setelah ditransfer ke daerah ya, dananya melalui dana umum, ini nanti baru pemerintah daerah membayarkan gaji tunjangan kepada P3K. Jadi prosesnya nanti mulai dari formasinya berapa, dilakukan rekrutmen, pengangkatan, penetapan, registrasi BKN, transfer ke daerah, uangnya kemudian baru dibayarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian teman-teman sekalian, ini saya akan bahas satu hal yang di situ paling menjadi hot issue, yaitu terkait dengan jaminan hari tua bagi P3K. Kalau saya menyebutkan, ini istilah saya sendiri teman-teman sekalian ya, mohon tidak ditelan mentah-mentah, bisa salah bisa benar, karena ini memang asumsi saya secara pribadi, ini merupakan fakta yang tertunda. Kenapa begitu? Karena di sini teman-teman, ASN di sini disebutkan ya, itu terdiri dari PPPK dan PNS. Jadi sebetulnya itu setara. Yang membedakan hanya pensiunnya. Kalau PNS mendapatkan pensiun, PPPK tidak mendapatkan pensiun. Nah, kalau kita cuma membaca sampai sini teman-teman, ini kita akan menjadi down, kita akan menjadi malas untuk belajar. Tapi coba kita lanjutkan membacanya. Bukan berarti yang tidak mendapatkan pensiun itu tidak boleh mendapatkan jaminan pensiun. Nah, tanggal 29 kemarin ya. Maksudnya apa? Kita lanjutkan lagi. Ini sudah saya kasih tanda merah di sini ya. Kami sudah berdiskusi dengan PT Taspen. Nah, kenapa PT Taspen? Karena dia yang memberikan jaminan hari tua, pengelolaan hari tua. Jika diinginkan P3K ini dipotong pensiunnya sehingga berharap untuk mendapatkan pensiun. Jika diinginkan PPK ini dipotong pensiunnya sehingga berharap untuk mendapatkan pensiun. Karena PNS di situ dapat jaminan pensiun karena memang tiap bulan juga dipotong, teman-teman. Itu sedang dalam pembicaraan. Kalau itu bisa dilakukan, maka P3K dan PNS itu akan sama terkait dengan jaminan hari tua. Sehingga dengan informasi ini sebetulnya tidak diperlukan berpindah dari PPPK ke PNS karena semua fasilitas yang diterima sama. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu khawatir, dan artikel ini teman-teman sekalian ini juga berdasar, bukan hanya istilahnya seorang wartawan yang menuliskan kemudian ngeyem-yemi dan sebagainya. Enggak, ternyata pada tanggal 16 Desember itu terbitlah satu peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 202 tahun 2020 tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini sudah diatur khusus untuk P3K. Nah, enak apa nak Nan? Sekali lagi saya tanya. Jadi ini sudah diatur. Apa isinya? Ternyata sebelum kita masuk ke isi, ya, saya ingin menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Keuangan nomor 202 PMK 05 2020 ini terbit karena di situ memang ada satu amanah di pasal 7 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020. Ini harus dibuat aturan untuk P3K-nya.
Ada dua pasal yang akan saya kutip dan ini cukup menarik untuk kita perhatikan teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pasal 11. Pasal 11 ya. Ini merupakan bagian kedua dari PMK 202 tahun 2020. Komponen gaji dan tunjangan serta potongan pembayaran gaji P3K ini teman-teman sekalian. Di situ komponen gajinya ada A sampai K. K itu 11 berarti ini ya. Sampai sini nih hak teman-teman sekalian kalau di situ berkesempatan menjadi P3K. Adapun potongannya yang mau saya highlight adalah potongan nomor L poin 3 di sini teman-teman. Ada iuran potongan jaminan hari tua. Artinya apa teman-teman? Dari PMK 202 tahun 2020 ini, pemerintah sudah menyiapkan adanya potongan iuran jaminan hari tua yang besarnya berapa belum ditentukan. Nanti akan ditentukan melalui peraturan perundang-undangan terkait dengan P3K, besarnya berapa per bulan dan sebagainya, sehingga nanti teman-teman yang menjadi P3K tidak usah khawatir tentang jaminan hari tua. Maksud dari Perpres kemudian Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 202 dan juga nanti aturan turunannya terkait dengan P3K yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BKN yang sedang berkoordinasi dengan Taspen adalah ini teman-teman, menyiapkan jaminan hari tua bagi teman-teman yang di situ berkesempatan untuk menjadi P3K. Dan pasal 26 sendiri ini adalah ternyata gaji dan tunjangan PPK dikenakan potongan iuran jaminan hari tua, tata cara pemotongan dan perhitungan atas iuran jaminan hari tua, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ini ya, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan hari tua PPPK. Jadi teman-teman sekalian, tidak usah khawatir, tidak usah risau, yang penting sekarang adalah teman-teman mempersiapkan sedini mungkin, mempersiapkan semaksimal mungkin untuk bisa lolos P3K. Kalau teman-teman yang di situ bisa mendaftar CPNS dan ingin mendaftar CPNS, saya doakan juga diterima menjadi CPNS karena tadi juga hak sama tunjangannya sudah saya sebutkan. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman pingin terus di situ belajar tentang mempersiapkan CPNS dan P3K, jangan lupa untuk terus mengikuti atau subscribe di Ayo CPNS. Ini salah satu atau satu-satunya channel, satu-satunya platform yang menurut saya sangat komprehensif, dipersiapkan sangat matang, dan teman-teman di situ bisa pilih mulai dari paket premium, paket platinum, kemudian paket ada bimbel online offline. Teman-teman yang di situ di daerah Jogja dan Solo boleh langsung subscribe bimbel online maupun offline ya. Kemudian teman-teman sekalian, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Dimanapun kita berada, dari manapun kita berasal, jadi apapun nanti kita, niatlah untuk selalu mengabdi kepada Indonesia dan jangan pernah untuk mencintai Indonesia.